Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu periode 2012-2017 ya, Muhammad Al-Hamid menjadi ahli yang dihadirkan Bawaslu Republik Indonesia dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU tahun 2024 dengan agenda pembuktian termohon ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, dan Bawaslu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024. Al-Hamid Sobat Sewot menegaskan bahwa Bawaslu ya ialah pintu utama untuk pelaporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Tetapi Sobat Sewot, bukankah Paslon Amin dan Paslon Ganjar Mahfud ya sejak awal sudah sering melaporkan dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan, tetapi apalah daya gitu kan, Bawaslu selalu berdalil bahwa ini baik-baik saja, misalnya ini bukan pelanggaran, ini bukan kecurangan dan lain sebagainya. Masyarakat tahu itu semuanya gitu. Nah, ahli-ahli dari yang didatangkan oleh Bawaslu ini, Al-Hamid ya, menegaskan bahwa Bawaslu ya sebagai pintu utama. Kalau pintu utamanya rusak maka kita butuh pintu yang lain yang barangkali masih bisa diharapkan mampu mengayomi paslon-paslon yang dizalimi dan dicurangi atau disabotase, bahasanya begitu. Nah, semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu pintunya wajib melalui Bawaslu, ujar saksi ahli Al-Hamid di depan Ketua MK Bapak Soehartoyo dan 7 hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Ya, sidang tersebut merupakan gabungan perkara nomor 1 PHPU Pres ya angka Romawi 12 2024 dengan perkara nomor 2 PHPU Pres angka Romawi 12 dan tahun 2024. Nah, Sobat Sewot, Al-Hamid menjelaskan bahwa pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan ya, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu ya. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme ya. Kemudian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Pelanggaran tindak pidana pemilu atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu ya, serta kode etik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap sumpah janji penyelenggara pemilu. Seperti itu Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cek mekanisme pelaporan ya. Al-Hamid juga menguraikan bahwa penanganan pelanggaran didasarkan pada temuan dan laporan Sobat Sewot. Tetapi setiap ada temuan ya, kemudian dilaporkan ya, Bawaslu tahu sendiri dong sejauh ini gitu kan. Ya, ada temuan misalnya bagi-bagi susu ya di Car Free Day di Jakarta ya, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian tahu sendiri dong jawabannya Bawaslu kayak apa gitu kan. Jadi pintu utama penanganan temuan dan laporan pelanggaran atau kecurangan pemilu ini sudah rusak Sobat Sewot. Rasa-rasanya seperti itu. Maka sekali lagi MK ini adalah jalan terakhir ya, yang semoga kita harapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Seperti itu Sobat Sewot. Nah, kemudian Sobat Sewot, penanganan temuan kata Al-Hamid ya dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan dan pengawas pemilu atau hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi sekali lagi Bawaslu seperti tidur, lebih banyak masyarakat yang menemukan kejanggalan, menemukan pelanggaran atau kecurangan pemilu di bawah gitu, di lapangan. Lebih banyak masyarakat yang melaporkan. Bawaslu sendiri seperti tidak kerja, tidak mengawasi pemilu Sobat Sewot ya. Iya kan?
jadi kayak hanya jadi partner saja gitu, partner secara apa namanya ya, formalitas ya, hanya formalitas adanya, wujuduhu kadamihi gitu kan, adanya kayak nggak ada gitu. Nah, kalau Bawaslu tegas, meskipun misalnya masyarakat yang merasa dirugikan tidak perlu melaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu sudah sejak awal juga mengontrol gitu, menjadi kontrol tangan kanan masyarakat gitu, untuk kemudian menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat Bawaslu. Kalau terselesai di Bawaslu, ada tindakan, ada diskualifikasi, ada segala macam gitu, nggak perlu kemudian paslon yang merasa dirugikan atau dicurangi atau disabotase seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak perlu repot-repot ke Mahkamah Konstitusi, Sobat Sewot. Nah, oke, Al-Hamid juga bilang begini, bahwa sedangkan penanganan laporan disampaikan pelapor yang merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, ya, artinya peserta pemilu, ya, dan pemantau pemilu, katanya begitu. Selanjutnya Sobat Sewot, Al-Hamid juga mengatakan ya, ini saksi dari KPU, Bawaslu ya, bahwa laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Itu paling lambat, paling lama ya, 7 hari sejak diketahui terjadi, bahwa di TPS ini terjadi misalnya, atau di tempat ini sebelum pemilihan sudah terjadi bagi-bagi duit segala macam. Paling lambatnya tuh, paling lama dilaporkannya 7 hari setelah kejadian gitu. Tetapi misalnya kejadian hari ini dilaporkan besok, nah itu sudah sebenarnya kan sudah sangat sigap ya, masyarakat udah sangat sigap. Tetapi apa yang dilakukan oleh komisi, bukan Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, sekali lagi wujuduhu kadamihi, Sobat Sewot ya, adanya seperti gak ada aja gitu. Nah, kemudian Al-Hamid, Sobat Sewot, juga mengatakan bahwa Bawaslu ini menyusun kajian awal terhadap laporan ya, paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Tetapi sekali lagi kajiannya tuh nggak ngena sama sekali, maka perlu kemudian paslon 01 dan 03 itu menyampaikan berbagai macam ya peristiwa yang terjadi di Pilpres 2024 ke meja Mahkamah Konstitusi. Karena kajian awal yang dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materi laporan dan jenis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh saksi Al-Hamid gitu kan, nyata-nyata masih membingungkan masyarakat gitu. Nah, syarat formil misalnya meliputi nama, alamat pelapor, pihak terlapor juga gitu kan, serta waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi 7 hari, kata Al-Hamid, sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran, Sobat Sewot. Nah, sementara Sobat Sewot ya, syarat material meliputi waktu misalnya, waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu. Nah, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu dan juga bukti-bukti yang ada. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Al-Hamid mengatakan bahwa hasil kajian awal ini dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal tersebut gitu kan, setelah dilakukan register laporan, terdapat pencabutan laporan oleh pelapor. Nah, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan, Sobat Sewot. Sedangkan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka laporan tidak diregister ya oleh Badan Pengawas Pemilu tentunya. Tetapi semua yang sudah diregister gitu kan, justru laporan tersebut seperti angin berlalu kayaknya, Sobat Sewot. Nah, seperti itu. Nah, oke Sobat Sewot, sementara itu Al-Hamid juga mengakui bahwa ada juga pelapor yang laporannya sudah diselesaikan Bawaslu. Saya mau nanya, ada nggak nih sampai sekarang yang kasus laporan yang sudah dilaporkan, misalnya kejadian di Car Free Day di DKI Jakarta yang melibatkan Gibran Raka Buming Raka bagi-bagi susu misalnya, ini sudah diselesaikan belum gitu kan? Kalau selesai seperti apa sanksinya gitu kan? Nah, Al-Hamid juga Sobat Sewot mengatakan bahwa ini kemudian menempuh upaya hukum lain termasuk ke MK katanya. Nah, ini sudah benar, kita ke MK. Nah, karena merasa belum puas dan cukup adil atau mungkin alasan lainnya. Jika terjadi demikian, maka Bawaslu pun tidak bisa menahannya karena hal itu merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia. Alhamdulillah gitu kan, kita sebagai warga negara gitu kan masih bisa menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi kalau sejauh ini Bawaslu tidak berbuat apa-apa, wujuduhu kadamihi, Sobat Sewot. Nah, Al-Hamid juga mengatakan bahwa atas satu motif atau jenis laporan yang sama, pelapor itu menggunakan semua jalur-jalur tersebut gitu kan.
Jadi Al-Hamid tidak bisa mengatakan bahwa kalau sudah ditangani Bawaslu tidak bisa lagi, katanya begitu. Tapi Bawaslu harus tegas bahwa ini kita sudah tangani. Nah, sejauh ini penanganan Bawaslu yang kayak semacam apa namanya ya, berat sebelah Sobat Sewot. Artinya unsur keadilan yang diharapkan oleh pelapor itu keberadaannya sangat buram ya, tidak menemukan kejelasan yang pasti gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain ahli ya, Bawaslu juga menghadirkan saksi-saksi dari jajaran Bawaslu di pusat ya maupun dari daerah gitu. Nah, tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Iji Jailani gitu, memaparkan bahwa sejumlah masalah dalam penyelenggaraan pemungutan suara ini berdasarkan sistem pengawasan pemilu atau Siwaslu. Di antaranya pemilih yang mencoblos 2 kali ya, pemilih khusus tidak sesuai dengan domisili, surat suara yang tertukar antar dapil atau daerah pemilihan misalnya di tempat pemungutan suara di TPS ya, adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani formulir misalnya. Nah, petugas di TPS tidak menjelaskan tentang tata cara sebelum memulai pemungutan suara. Daftar pemilih tetap tidak terpampang misalnya. Nah, saksi mengenakan atribut calon misalnya. Nah, mobilisasi pemilih ya, ini nih mobilisasi pemilih ini sejak jauh awal sudah ya, dengan bansos dan lain sebagainya dugaannya kan begitu. Saksi tidak menunjukkan surat mandat ya, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Surat suara yang telah tercoblos. Waduh Sobat Sewot, kita ingat terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, misalnya pencoblosan di sebuah gudang menggunakan bor tuh kemarin gimana tuh? Apakah udah diselidiki, diawasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu gitu? Ini pertanyaan publik gitu. Ini terekam video nyata-nyata dan jangan tutup mata Bawaslu gitu kan. Nah, intimidasi kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu baik verbal maupun non verbal. Pemilih tidak berkenan menunjukkan KTP atau suket misalnya, serta larangan pemilih masuk ke TPS karena waktu pemungutan suara sudah selesai. Bahkan sebelum pemungutan suara selesai, ini pemilih di luar negeri kayak kemarin tuh dilarang masuk ke TPS gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan Sobat Sewot. Bawaslu kemana aja gitu. Nah, itu pertanyaan. Nah, kemudian Sobat Sewot, kata Iji ya, ada pula permasalahan dalam proses penghitungan suara, antara lain Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini tidak dapat diakses karena katanya jaringan internet tidak stabil. Woi, situ emangnya nguasain Indonesia gitu. Di sono nggak stabil, di sini stabil. Jangan macem-macem gitu kan. Sampai kapan mau membohongi rakyat gitu? Kalau di situnya satu daerah doang yang nggak stabil, daerah lain stabil. Di sono hujan, di sini terang gitu kan. Jadi jangan sembarangan kemudian bilang internet nggak stabil, nyalahin internet nih gitu. Padahal memang keblokir tuh ya, nggak bisa dibuka misalnya, nggak bisa diinput hasil suara gitu. Nah, kemudian kata saksi ahli nih ya, penghitungan suara belum waktunya misalnya. Enggak, semuanya sudah melakukan penghitungan suara secara tertib di tengah-tengah mayoritas lah ya di semua TPS. Tetapi sekali lagi permasalahan yang mesti lu catat Sobat Sewot adalah rekapitulasi tingkat kecamatan itu loh. Itu masyarakat sudah nggak terlibat selain ya saksi-saksi dari partai misalnya, saksi dari capres, cawapres misalnya, yang kebetulan memang ada. Kalau nggak ada, ya bisa ditilep suaranya Sobat. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, ini juga ketidaksesuaian suara sah misalnya. Suara tidak sah dan jumlah pemilih misalnya. Pengawas TPS tidak diberikan hasil salinan misalnya. Masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas misalnya. Nah, masyarakat menyaksikan kok gitu kan. Tinggal besok-besok nih kalau ada pilpres, mari kita syuting bareng-bareng. Saya sudah katakan, kalau video itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau cuma C1 lembaran begini bisa dirubah di KPPS. Di PPK gitu, di tingkat kecamatan bisa dirubah dong. Bisa. Perolehan paslon 01 tuh bisa digeser ke bawah. Jadi perolehan suara paslon 02. Paslon 02 bisa digeser ke atas menjadi perolehan suara milik paslon 01. Itu bisa Sobat Sewot. Sangat bisa sekali. Itu kan pekerjaan yang mudah. Tanda tangan bisa ditiru, ya kan? Nggak mungkin yang memiliki tanda tangan di TPS itu sampai ngejar ke pusat untuk membuktikan bahwa ini bukan tanda tangan saya misalnya. Ya, siapa yang mau mendanai gitu kan? Nah, itu yang harus kita pikirin bareng-bareng Sobat Sewot.
Nah, menurut IJ juga bahwa Bawaslu melalui pengawas pemilu telah melakukan perbaikan di lapangan serta memberikan saran ya dan rekomendasi juga ya atas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Kalau cuman saran, kalau cuman usulan perbaikan segala macam gitu kan, tetapi tidak memuaskan publik, itu Bawaslu masih belum bisa dibilang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan tugas ya dari apa namanya ya, komisioner Bawaslu gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita berpikir lebih baik soal ini gitu kan. Kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh IJ misalnya ya, dari data Siwaslu ya. Perolehan hasil pengawasan berupa 13 masalah pada pemungutan suara dan 6 masalah pada penghitungan suara. Itu kata si IJ gitu. 13 masalah. Woi, masalahnya banyak banget ya. Lu kemana aja gitu. Nah, di samping itu katanya ya, anggota Bawaslu DKI Jakarta Sakhroji juga menjelaskan mengenai kegiatan deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada November 2023 yang lalu. Dia menuturkan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang hadir ya, yang turut hadir dalam acara tersebut gitu, terbukti melanggar pasal 29 ya dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya, dan memberi peringatan kepada asosiasi pemerintah seluruh Indonesia atau ADESI serta asosiasi-asosiasinya, asosiasi lainnya yang hadir dalam kegiatan yang dimaksud, sobat sewot. Nah, Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan ya ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ini menambahkan bahwa laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terhadap cawapres Gibran tidak memenuhi syarat material katanya. Seperti itu sobat sewot. Padahal ada videonya, ada buktinya, ada omongannya, ada obrolannya, ada wah lengkap pokoknya. Sepertinya seperti itu. Namun sekali lagi ini Bawaslu kayak jadi wujuduhu keadamihi lagi gitu, adanya seperti nggak ada aja gitu. Ngapain ada Bawaslu gitu. Pengawasan biar masyarakat aja, biar hapus aja Bawaslu kalau misalnya hal tersebut tidak bisa menjadi tangan kanan masyarakat Indonesia untuk menangani persoalan-persoalan pemilu ya, utamanya terkait dengan pelanggaran ya, kecurangan dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi sobat sewot, Bawaslu ini biar apa namanya ya, sifatnya tidak hanya formalitas saja, maka perlu kemudian Bawaslu ini barangkali direvisi atau malah ditiadakan aja gitu. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain itu ya, Sakhroji juga menjelaskan mengenai kegiatan bagi-bagi susu nih katanya di Car Free Day di Jalan MH Tamrin oleh calon wakil presiden Prabowo Subianto, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Beliau mengatakan tindakan tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendara Bermotor atau HBKB ya. Bahwa HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik. Itu jelas sobat sewot ya. Kalau sudah politisi yang ngasih apa namanya susu gitu kan, itu kan ada unsur politis gitu ya, siapapun gitu, apalagi calon wakil presiden gitu. Kalau misalnya mau bagi-bagi, mau jadi dermawan, silakan kasih di hari yang lain gitu kan, biar timnya yang nyebarin susu gitu kan di DKI Jakarta. Jangan ngambil momen kemudian di hari Car Free Day seperti itu gitu loh. Jadi di situ hanya menemukan adanya kegiatan politik, tapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye katanya. Nah, kegiatan politik gimana? Ini kampanye meskipun tidak ada judulnya, itu kampanye sobat sewot. Nah, ya kan? Nah, ini yang harus sekali lagi kita jadikan pelajaran penting, bahwa Bawaslu sekali lagi wujuduhu keadamihi sobat sewot. Nah, berikutnya juga sobat sewot, anggota Bawaslu Jawa Tengah ya, yang bernama Nurholik itu mengatakan bahwa pihaknya menelusuri dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas aparatur sipil negara atau ASN atau pejabat Gubernur Jawa Tengah yang melalui video yang beredar. Namun hasilnya Bawaslu tidak menemukan cukup bukti katanya. Padahal ada video ya, jelas gitu. Ini kalau nggak ada videonya gimana gitu kan? Baru bilang nggak ada bukti yang kuat gitu, nggak cukup bukti. Ini video, emangnya bisa dikarang gitu kan? Emangnya video bisa animasi, mukanya jelas kayak begitu gitu kan?
Emangnya videonya wajahnya kayak Ipin Upin gitu. Nah, ini sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilpres 2024 ini akhirnya dikatakan sebagai sebuah peristiwa pemilihan umum di Indonesia yang paling brutal katanya. Ya, pengamat yang ngomong begitu gitu. Nah, ini kita coba cek gitu kan, coba kita pikirin bener-bener, kemudian kita coba lihat apa namanya ya, referensi di berbagai media sosial. Ternyata memang begitu keadaannya ya. Banyak banget gitu kan video yang beredar dan viral yang kemudian ini dianggap tidak cukup bukti gitu kan, kata Bawaslu gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya, menjadi pelanggaran yang kemudian tidak ditindak sama sekali oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya, utamanya mengampuni kita semuanya dosa-dosa kita gitu kan, dosa-dosa Bawaslu yang apa namanya ya, melempar muka di depan masyarakat Indonesia gitu. Nah, untuk kepentingan apa namanya, presiden tertentu atau calon presiden tertentu. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bulan suci Ramadan ini sekali lagi mari kita menata hati kembali agar semakin cinta kepada tanah air gitu kan, semakin senang dengan kebenaran, semakin apa ya, kangen dengan orang-orang soleh gitu kan. Meskipun kita ini bukan orang-orang soleh, tetapi semoga kita nanti kelak mendapatkan syafaat daripada orang-orang soleh, utamanya dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga menjelang putusan sidang ini kita akan semakin menemukan jalan terang ya terhadap permasalahan-permasalahan, dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum dan selama Pilpres berlangsung gitu kan. Dan kita tidak kecewa terhadap nantinya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.